Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Fellowship Yogyakarta tanggal 14 Juli 2024. Saya mengambil tema dan judul Dimensi Astral di dalam Kitab Wahyu. Saudaraku, ini judulnya sedikit menarik. Kitab Wahyu itu merupakan kitab terakhir yang memberi petunjuk detail tentang akhir zaman dan berkaitan dengan akhir dunia dan kembalinya manusia kepada hakikat kehidupan. Sebab itu di dalam kitab Wahyu Tuhan itu mengizinkan, bahkan mengerahkan segala sumber daya di alam semesta ini, baik sumber daya yang bersifat lahiriah, bisa kita lihat, bisa kita pegang, maupun sumber daya yang berasal dari dimensi roh, malaikat, bahkan juga nanti di dalam kitab Wahyu itu setan juga ada. Saudaraku, jadi di dalam kitab Wahyu itu ada yang kelihatan manusia yang menjadi pelaku kegerakan kitab Wahyu, ada juga saudaraku yang berada di dimensi malaikat, itu para malaikat. Kemudian setan dan iblis itu juga berperan di dalam kitab Wahyu, meskipun perannya itu adalah peran negatif. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang kudus dan para malaikat itu berperan untuk mencapai kerajaan 1000 tahun damai, kemudian Yerusalem baru. Sedangkan orang-orang yang tidak baik, kemudian pengikut-pengikut dari iblis dan satan, itu juga pelaku kitab Wahyu, saudaraku, tetapi merupakan pelaku yang negatif. Pengikut iblis itu akan masuk di dalam jalurnya sendiri, yaitu mereka masuk dalam jalur hukuman, kemudian nanti puncaknya neraka kekal. Jadi Tuhan itu menciptakan surga dan juga neraka itu ada gunanya, saudaraku, karena belakangan ada paham bahwa semua orang itu nanti masuk surga, neraka enggak kepake. Saudara, kita nanti akan melihat bahwa ternyata kalau Tuhan itu bikin neraka, itu akan ada yang menghuni, yaitu malaikat-malaikat jatuh, setan, kemudian juga manusia-manusia yang mengikuti arusnya setan tadi. Jadi saudaraku, tidak benar ya kalau neraka itu nanti kosong, semua orang masuk surga. Ya, meskipun kadang berlandaskan ayat juga, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, kalau semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu memang iya, saudaraku. Tetapi saudaraku, di akhir zaman di dalam kitab Wahyu itu ada nanti yang manusia-manusia, pengikut-pengikut kuasa kegelapan, iblis, kemudian malaikat-malaikat yang jatuh, itu dimana mereka akan dilemparkan kepada neraka kekal. Jadi Tuhan tuh gawe neraka itu ana gunane, saudaraku. Jadi bukan kapling nganggur, itu enggak. Suatu saat itu akan ada gunanya. Untuk siapa itu, saudaraku? Untuk iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh, dan untuk orang-orang yang mengikuti arusnya iblis dan arusnya malaikat-malaikat yang jatuh. Saudaraku, oleh karena itu di dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa yang hidup kudus biarlah semakin kudus, yang tidak kudus, yang berbuat jahat, biarlah dia semakin berbuat jahat. Ini perintah yang ada di dalam kitab Wahyu, ya saudaraku, karena suatu ketika pada waktu kejahatan manusia itu tidak bisa diingatkan lagi, kita nggak bisa menasehati orang yang jahat. Bahkan orang yang keliru itu dinasehati nggak mau, saudaraku. Orang yang betul-betul keliru, betul-betul menempuh jalannya iblis, jalan kuasa kegelapan, itu kalau dinasehati juga nggak mau. Makanya kemudian ada ayat, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa berbuat cemar, biarlah ia terus cemar. Kita akan membaca Wahyu pasal 22 ayat 10 sampai 11.
Ini arus akhir zaman. Ada arus kesucian dan arus kebobrokan. Ada arus yang menuju kerajaan 1000 tahun damai, kemudian Yerusalem baru. Ada arus yang menuju kepada Hades, dunia kematian, alam maut, dan kemudian dicampakkan ke neraka. Dan itu semua akan melaju. Akan terjadi satu perlombaan di mana orang-orang yang mengikuti kekudusan lama-lama mereka akan mengikuti arusnya Tuhan Yesus, arusnya Roh Kudus. Mereka masuk ke kerajaan 1000 tahun damai dan Yerusalem baru. Orang-orang yang jahat mengikuti iblis dan hawa nafsunya, mereka itu akan masuk di dalam satu arus yang nanti pada akhirnya akan dicampakkan ke dalam neraka kekal. Kita baca Wahyu 22 ayat 10 sampai 11. Wahyu 22 ayat 10 dan 11 dibaca. Lalu ia berkata kepadaku, Ya, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. ya, waktunya sudah dekat. Terus, Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. amin. Saudaraku, jadi orang itu kalau di puncak kesesatan, di puncak kejahatan, itu dinasihati susah, saudaraku, sangat susah. Oleh karena itu di dalam kitab Wahyu kemudian ditulis, barang siapa yang jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, betapa memberitahu orang itu sulit, saudaraku. Memberitahu untuk melakukan kebenaran, kekudusan, supaya jangan mengkultuskan manusia, supaya jangan memberhalakan segala sesuatu. Itu sesuatu yang susah. Supaya tidak mempelajari seluk-beluk iblis yang di dalam kitab Wahyu itu juga dituliskan. Mereka tetap saja di sana, saudaraku. Jadi mempelajari, saudaraku, menasehati orang-orang yang sedang di puncak kejahatan itu susah. Makanya akhirnya ya biarkan saja. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biar ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, saya akan memberitahu pada saudara tentang pelaksana positif dari dimensi fisik, artinya dari sesuatu yang bisa dilihat. Itu siapa saja, karena nanti akan ada pelaksana positif dari dimensi yang tidak kelihatan, dari dimensi roh, dalam tanda kutip dari dimensi astral juga ada nanti yang akan mengerjakannya. Saudara, kita akan belajar ini pelaksana positif dari kegerakan kitab Wahyu dari dimensi fisik yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, saudaraku. Yang pertama itu adalah 7 bintang, itu 7 tokoh yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk membimbing jemaat-jemaat akhir zaman, supaya jemaat-jemaat akhir zaman itu sempurna dan kemudian bisa mencapai satu tataran yang di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu disebut harpaso. Mereka dipimpin oleh ke-7 bintang ini. Jadi ini adalah pelaksana positif dari dimensi fisik, dari dimensi yang terlihat dan bisa diraba. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, dibaca. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Jadi di akhir zaman, ini saya ulangi lagi, Tuhan itu akan memunculkan hamba-hambanya yang berkarakter bintang, menjadi petunjuk untuk banyak orang. Kitab Nabi Daniel pasal 12 ayat ke-3 dikatakan seperti itu, bahwa orang yang bisa menjadi petunjuk bagi orang banyak kepada jalan kebenaran, mereka itu seperti bintang kekal untuk selamanya.
kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi petunjuk juga bintang. Jadi bintang itu cirinya memberi petunjuk pada orang banyak. Ya, saudaraku, kalau memberi petunjuk kepada 5 orang itu lilin kelasnya, saudaraku. Kalau memberi petunjuk pada 100 orang itu ya lampu mungkin 75 watt. Kalau memberi petunjuk kepada puluhan ribu orang itu lampu stadion, saudaraku. Menerangi puluhan ribu orang. Kalau bintang itu menerangi banyak orang. Oleh karena itu kitab Nabi Daniel mensyaratkan seperti itu. Jadi hamba-hamba Tuhan yang disebut ketujuh bintang itu merupakan pemberi petunjuk kepada banyak orang. Saudaraku, ini adalah pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu yang hidup, yang akan membimbing jemaat-jemaat itu sampai kepada harpaso, atau yang orang kenal dengan istilah pengangkatan, tapi yang lebih tepat itu harpaso. Saudara, kemudian selain jemaat yang menjadi pelaksana positif dari kegerakan kitab Wahyu itu juga adalah 7 jemaat di akhir zaman. 7 jemaat itu adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman, orang-orang yang memiliki karakter seperti Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, sampai dengan Laodikia itu. Jadi 7 jemaat itu juga adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman dan hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kita akan baca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ya, di sini diterangkan bahwa ketujuh bintang itu malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi jemaat-jemaat di akhir zaman itu juga merupakan pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, yang tentunya diharapkan kita berdoa semua jemaat-jemaat yang tergabung dalam kegerakan kitab Wahyu itu bisa hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, di sini dinyatakan gembalanya itu seperti bintang, maka jemaatnya seperti 7 kaki dian. Kalau di dalam Wahyu 11 itu ada 2 saksi. Jemaatnya itu 2 pohon zaitun, artinya masih kasar, saudara, belum bisa menjadi kaki dian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dari dimensi fisik yang bisa dilihat. Kemudian pelaksana positif dari dimensi roh, dari dimensi dalam bahasa tanda kutip, dalam dimensi astral, ini yang pertama adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar di Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 18, dan Roh Kudus, saudaraku. Kemudian juga para malaikat kudus. Saudaraku, ini pelaksana positif dari dimensi yang tidak kelihatan. Jadi kalau ada segala sesuatu yang melakukan perkara-perkara besar di akhir zaman, itu bukan karena bantuan arwah nenek moyang, saudaraku. Nabi Musa itu melakukan 10 tula, itu bukan bantuan dari nenek moyangnya, dari Abraham. Tidak, saudaraku. Tetapi Nabi Musa melakukan mujizat-mujizat besar, itu semua yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Demikian pula, saudaraku, ketika di akhir zaman, keajaiban-keajaiban yang terjadi itu bukan lantaran kita minta tolong nenek moyang kita. Mungkin pendeta idola saudara yang sudah meninggal di masa lalu sudah mintain pertolongan. Musa tidak seperti itu, tidak minta tolong kepada Abraham, saudaraku. Tetapi yang mengerjakan keajaiban-keajaiban dalam kegerakan kitab Wahyu itu adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar melalui kekuatan Roh Kudusnya. Jadi kalau ada keajaiban-keajaiban itu bukan karena saudara itu ditolong oleh roh nenek moyang saudara, oleh arwah nenek moyang saudara. Mereka sudah berada di satu tempat lain yang namanya paradis. Saudaraku, surga kecil.
di mana di sana juga Bapak Abraham itu ada, Lazarus juga ada di sana. Mereka sudah berada di jalurnya masing-masing. Kalau ada keajaiban yang terjadi di akhir zaman, itu yang mengerjakan adalah Tuhan Yesus, Roh Kudus. Dan yang dipakai tentunya adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup. Nah, tetapi nanti setelah Wahyu pasal 12 itu ada sesuatu yang ajaib. Saudara, nanti saya beritahu. Jadi, saudaraku, pelaksana positif dari dimensi astral, dari dimensi yang tidak kelihatan, dari dimensi roh, itu adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar, dan Roh Kudus, dan juga para malaikat kudus. Ini pelaksana positif dari dimensi yang tidak kelihatan, bukan arwahnya Abraham, bukan arwahnya Ishak, Yakub, saudaraku. Tetapi pelaksana positif dari kegerakan kitab Wahyu itu adalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itu pelaksana dari dimensi astral, dari dimensi roh, dan juga para malaikat kudus. Saudaraku, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 18. Dibaca, Pak Nendra. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Amin. Saya terangkan di sini. Nah, belakangan itu juga ada orang yang kemudian mengaku sebagai sosok Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 ini. Akulah anak manusia di akhir zaman yang diutus itu, saudaraku. Kayak gini ini orang ngaku-ngaku, saudaraku. Ini penampilan Tuhan Yesus sendiri. Banyak ini, saudaraku, yang ngaku Wahyu pasal ke-1 ayat yang ke-13. Akulah anak manusia akhir zaman yang diutus di Wahyu pasal 1 ayat 13 itu. Saudara, nah yang seperti begini ini, saudaraku, harus kita luruskan, ya saudaraku. Saya tidak mau menganggap orang lain itu sesat, tetapi mungkin mereka belum tahu sehingga menjadi kurang betul. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi anak manusia ini Tuhan Yesus sendiri yang tampil sebagai imam besar yang menyucikan gerejanya. Bukan nanti muncul tokoh yang mengaku Wahyu pasal 1 ayat 13, anak manusia yang memimpin kegerakan dari timur. Saudaraku, saya kadang prihatin, kemendelemen, saudaraku, ngaku-ngaku kayak gini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dibaca ayat yang ke-14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata, dan matanya bagaikan nyala api. 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. 16. Suaranya bagaikan desau air bah. Ya, terus. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Amin. Jadi siapa anak manusia yang ditampilkan di Wahyu pasal 1 ayat 13 ini? Dia adalah yang awal dan yang akhir. Artinya itu siapa? Imam besar Melkisedek, saudaraku. Itu juga yang awal dan yang akhir. Kalau di dalam perjanjian baru itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus, dan di akhir zaman ini pun menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa akulah tokoh anak manusia yang dimaksud dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13, ini keliru, saudaraku. Ini Tuhan Yesus sendiri yang tampil sebagai imam besar. Diteruskan. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu sudah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini Tuhan Yesus.
Dia Alfa dan Omega, dia pernah hidup, dia pernah mati, dan dia sekarang ini sudah hidup sampai selama-lamanya dan memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus, saudaraku? Jadi kalau ada orang yang mengada-ada mengaku sebagai tokoh Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 18, ini saudaraku, ini kurang benar, saudaraku, karena ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang awal dan yang akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai tokoh Wahyu pasal 1 ayat 13 ini, saudara patut waspada, itu ajaran yang kurang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian saudaraku, pelaksana dari dimensi astral di dalam kitab Wahyu itu juga adalah orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kenapa di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini Tuhan membutuhkan tokoh-tokoh, membutuhkan orang-orang yang harpaso. Tuhan merekrut orang-orang, pasukan surgawi untuk harpaso dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Karena di akhir zaman itu akan ada proses penghakiman kepada dunia, sampai dikatakan dalam satu ayat, tidak tahukah bahwa engkau akan menghakimi bumi? Tidak tahukah bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudaraku, itulah pentingnya harpaso. Makanya ketika nanti di akhir zaman gereja itu melahirkan, gereja itu mencetak orang-orang sempurna yang kemudian dibawa kepada Allah dan ketahtanya dalam satu proses yang namanya harpaso. Itu adalah proses yang dikerjakan oleh Tuhan untuk membentuk pasukan surga yang merupakan pelaksana-pelaksana dari dimensi roh, saudaraku, dari dimensi astral, seperti tubuhnya Elia, seperti tubuhnya Henokh, seperti tubuhnya Elia yang ketemu dengan Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-17. Itu pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu selepas Wahyu pasal 12. Jadi harpaso itu tujuannya untuk merekrut pasukan surga. Tuhan itu merekrut pasukan surga dengan cara mengubahkan orang-orang sempurna itu dalam tubuh kemuliaan. Tujuannya untuk menghakimi bumi. Kemudian ada ayat Nabi Musa mengatakan Tuhan datang bersama puluhan ribu orang kudus. Kemudian Yudas juga berkata Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Saudaraku, inilah orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan di dalam dimensi roh, yang dalam tanda kutip ya, ini dimensi astral. Kemudian saudaraku, di dalam dimensi roh mereka itu nanti akan menghakimi dunia. Sebab saudaraku, kitab Wahyu memang tidak bisa dijalankan kalau kita berada di dalam tubuh jasmani terus. Saudaraku, untuk menghakimi dunia, untuk menghakimi malaikat-malaikat itu nggak bisa. Oleh karena itu perlu yang namanya harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Jadi Wahyu pasal 12 ke atas itu nanti memang ada satu keajaiban. Makanya terjadinya juga saudaraku secara serempak ya, saudaraku. Harpaso itu nanti ketika orang-orang kudus yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus itu dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian gereja yang melahirkan orang-orang itu, gereja yang mencetak orang-orang sempurna itu, mereka akan diungsikan atau bahasanya itu peugo ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari lamanya. Di akhir zaman akan ada proses seperti itu. Gereja akhir zaman itu akan dipakai oleh Tuhan untuk mencetak, untuk melahirkan orang-orang sempurna yang nanti akan direkrut oleh Tuhan di dalam dimensi roh. Dia akan diubahkan menjadi seperti tubuhnya Henokh dan tubuhnya Elia.
saudaraku, untuk menghakimi dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi pelaksana positif dari dimensi astral, dimensi roh selanjutnya, ini adalah orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Dibacakan Wahyu 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Ini harpaso terjadi di pertengahan 7 tahun terakhir. Terjadi di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Terjadi sesaat sebelum masa antikris melanda bumi. Saat itulah orang-orang sempurna itu diubahkan ke dalam tubuh yang ajaib, tubuh yang mulia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nah saudara sudah mengerti sekarang pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, baik yang berada di dimensi fisik maupun yang berada di dimensi astral atau dimensi spiritual, dimensi rohani. Kemudian saya juga akan menyampaikan kepada saudara yang menjadi pelaksana atau menggenapi segala sesuatu yang negatif, baik dari dimensi fisik maupun dari dimensi yang gaib, dimensi yang tidak kelihatan. Kita nanti akan membaca. Jadi pelaksana negatif dari dimensi fisik yang kelihatan itu antikris. Antikris itu nanti manusia, saudaraku. Manusia, bagian dari manusia ini, saudaraku. Dan ini manusia yang jahat sekali. Bahkan ini merupakan pemimpin besar dari umat manusia di akhir zaman. Kemudian nabi palsu ini juga manusia, saudaraku, dan para pengikutnya. Ini pelaksana negatif dari dimensi fisik, saudaraku, yang kelihatan dan bisa diraba. Itu nanti nyata, kelihatan. Antikris itu nyata, kelihatan. Saudaraku, ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 8. Kemudian tentang nabi palsu itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Jadi ini merupakan pelaksana negatif dari kitab Wahyu yang ada secara fisik. Jadi antikris, nabi palsu itu ada secara fisik. Kemudian para pengikutnya itu juga ada secara fisik. Mereka itu adalah sekelompok besar yang nanti akan masuk ke dalam neraka kekal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi antikris itu manusia, saudaraku, tapi bagaimanapun juga ya dia tetap akan melawan sama Tuhan. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-8. Wahyu 13 ayat 1 sampai 8 dulu dibaca, Pak Nendra. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya, terus? Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Terus? Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Terus? Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ya, 42 bulan lamanya. Nanti si antikris ini yang merupakan manusia yang kelihatan juga, saudaraku, bukan
jelmaan dari sesuatu yang nggak ada kemudian menjelma menjadi antikris, itu tidak, itu manusia, saudaraku, memang manusia yang memang sudah ditetapkan Tuhan untuk nanti menjadi antikris itu, dan sekarang itu sosoknya kayaknya sudah ada, saudaraku, dan kayaknya ya ini merupakan satu auranya itu sudah tercium, sudah bahwa manusia antikris itu sudah ada, cuma dia belum dinyatakan, belum menyatakan diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba dibaca ayat lanjutnya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Terus, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. 18. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Amin. Jadi antikris itu juga ada pengikutnya. Nah, pengikutnya itu juga merupakan manusia fisik yang bisa diraba juga. Itu ada juga, saudaraku. Ini merupakan saudaraku, pelaksana negatif yang ada di akhir zaman. Pelaksana negatif yang kelihatan secara fisik, antikris dan pengikutnya. Kemudian nabi palsu, ini juga merupakan pelaksana fisik tetapi pelaksana negatif dari kitab Wahyu. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 dibacakan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Terus, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Terus, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Amin. Saya terangkan di sini juga, saudara, di akhir zaman jangan mudah terkesima dengan berbagai macam keanehan, hal yang seperti seolah-olah luar biasa, ajaib, tetapi ternyata itu berasal dari kuasa kegelapan. Saudaraku, kuasa kegelapan itu juga bisa ngeramal orang yang datang itu orang seperti apa gitu, sudah tahu dari jauh juga bisa. Saudaraku, kuasa kegelapan juga bisa melakukan berbagai macam hal yang unik, luar biasa, nyembuhin orang sakit, tapi dengan bayaran kamu harus ikut aku, harus menjadi pengikut dengan ritual-ritual tertentu. Kuasa kegelapan juga sedemikian getol, saudaraku, mempengaruhi manusia, menyesatkan manusia. Bahkan orang-orang yang pikirannya itu sebetulnya cerdas kadang terpengaruh juga oleh hal-hal yang seperti ini. Saudaraku, memprihatinkan sekali. Makanya saya bilang di dalam satu kata-kata bijak, yang paling menyedihkan di muka bumi ini adalah ketika orang pandai, orang pintar itu tersesat, pikirannya itu berada di dalam kesesatan. Itu sesuatu yang menyedihkan sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dibaca, lanjut. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Terus, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Amin. Saya terangkan sedikit. Jadi kepada nabi palsu itu diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, saudaraku. Jadi keanehan, keajaiban yang nanti akan menyesatkan orang-orang pintar juga, saudaraku.
dan itu dilakukan sedemikian luar biasa. Kemudian ia menyebabkan sehingga pada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, diberi karagma, tanda pada tangan kanan atau dahinya. Kalau di Wahyu pasal 14 itu yang diberi tanda cuma dahinya. Pemeteraian itu yang diberi tanda itu dahinya. Saudaraku, dibaca ayat lanjut. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Terus, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. amin. Jadi inilah kiprah dari antikris, kemudian nabi palsu, dan juga pengikut-pengikutnya. Ini merupakan manusia-manusia fisik yang bisa dilihat, bisa diraba. Ini nyata, saudaraku, betul-betul kelihatan. Kemudian pelaksana negatif dari dimensi astral dari kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu juga ada pelaksana negatif dari dimensi astral yang tidak kelihatan. Dia disebut sebagai si Satan atau naga tua dan malaikat-malaikat yang jatuh. Ini merupakan pelaksana negatif dari dimensi gaib, dari dimensi astral di dalam kegerakan kitab Wahyu. Jadi pelaksana negatifnya itu juga ada, saudaraku. Dan yang menjadi pelaksana ini adalah Satan atau naga tua dan malaikat-malaikat yang jatuh. Dibaca Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Terus, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ya, naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Kemudian ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Terus, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Jadi inilah yang merupakan pelaksana negatif dari kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu ada pelaksana positif dan ada pelaksana negatif. Pelaksana negatif dari dimensi astral di dalam kitab Wahyu itu adalah si Satan atau naga tua dan malaikat-malaikat yang jatuh. Ditulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga, keempat, kemudian Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Jadi ini pelaksana dari dimensi gaib, dari hal-hal yang negatif yang terjadi di dalam kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan satu pemahaman bahwa sampai dengan hari kebangkitan atau sangkakala terakhir, maka orang-orang kudus yang sudah meninggal itu tidak termasuk dalam pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, sebab mereka itu istirahat. Dikatakan oleh kitab Nabi Daniel seperti itu. Mereka adalah yang disebut di dalam ayat kitab suci, mereka itu debu yang kembali menjadi debu. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 19. Ya saudaraku, jadi saya memberitahu saudara, yang ada di dalam kegerakan kitab Wahyu itu bukan arwahnya nenek moyang, ya saudaraku, sampai dengan terjadinya hari kebangkitan. Saudaraku, jadi sampai dengan terjadinya hari kebangkitan itu baru nanti tubuh-tubuh kebangkitan orang kudus, para nabi sejak awal zaman sampai akhir zaman, itu mereka memang nanti akan muncul, saudaraku.
Dan itu kebangkitan itu bebarengan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi di dalam kegerakan kita wahyu, saudaraku, teristimewa sebelum Harpaso itu yang menjadi pelaksana adalah orang-orang kudus, kemudian di dalam alam malaikat itu adalah Roh Kudus dan para malaikat. Kemudian pelaksana negatifnya itu antikris dan nabi palsu. Kemudian pelaksana negatif dari alam yang tidak kelihatan itu si naga tua atau iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 ini, meskipun orang-orang itu adalah termasuk orang-orang yang benar, orang-orang suci, tetapi kebangkitannya itu nanti di akhir zaman. Mereka itu dari debu dan nanti akan kembali menjadi debu dulu, kemudian tibalah hari kebangkitan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Ini orang-orang yang meninggal itu istirahat, dikatakan seperti itu. Kita akan baca juga Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Kemudian baca Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Terus Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah Akan bangun, Terus? sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kemudian langsung ayat yang ke-13, Daniel 12 ayat 13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Jadi orang-orang kudus, para nabi sejak Adam tadi, saudaraku, kitab Kejadian, kemudian juga Daniel, saudaraku, bahkan juga Bapak Abraham, itu saudaraku akan dibangkitkan pada saat yang berbarengan, saudaraku. Jadi kebangkitan itu tidak sendiri-sendiri. Meskipun orang suci, kalau bangkitnya sendiri-sendiri nanti medeni, saudaraku. Wah, menakutkan betul kalau nanti bangkitnya itu sendiri-sendiri. Abraham sudah bangkit sendiri, kemudian Adam sudah bangkit sendiri, harinya lain, kemudian orang-orang kudus yang lain itu bangkitnya sendiri-sendiri. Itu medeni, saudaraku. Tidak begitu. Tuhan itu tertib. Kebangkitan itu semuanya terjadi pada saat sangkakala yang terakhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini merupakan prinsip dasar ya, supaya kita mengerti bahwa Musa itu melakukan keajaiban. Itu bukan bantuan dari arwahnya, leluhurnya Abraham, Ishak, Yakub, tidak, tetapi dari Tuhan. Kemudian saudaraku, berbagai macam mujizat yang terjadi di akhir zaman itu juga bukan berasal dari roh nenek moyang, mungkin idola saudara, pendeta idola saudara, atau nabi idola saudara. Itu bukan, saudaraku. Yang mengerjakan keajaiban di akhir zaman itu Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memakai orang-orang yang masih hidup ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi, karena ada firman bahwa orang kudus harus menghakimi bumi, itu akan ada peristiwa besar yang namanya Harpaso, di mana Tuhan merekrut pasukan surgawi untuk menghakimi bumi, untuk menghakimi malaikat-malaikat
maka perlu harpaso Wahyu 12 ayat yang kelima. Tetapi selain itu, saudaraku, tidak ada, saudaraku, bantuan dari kuasa roh-roh arwah dari nenek moyang kita. Itu tidak ada, saudaraku. Jadi yang membantu kita itu siapa? Yang membantu kita itu Roh Kudus. Yang membantu kita itu Tuhan Yesus, yang menciptakan 10 mujizat untuk Musa di Mesir dulu. Itu juga bukan rohnya nenek moyang Musa, Abraham, Ishak, Yakub, tidak, tetapi adalah roh Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Mujizat di akhir zaman juga seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini merupakan hal prinsip yang harus kita ketahui tentang hal-hal ajaib di dalam kitab Wahyu, bahwa kitab Wahyu itu memang pelakunya ada manusia yang kelihatan, ada saudaraku, hal-hal yang tidak kelihatan, ada pekerjaan roh yang tidak kelihatan, yaitu Roh Kudus, Tuhan Yesus, saudaraku. Malaikat-malaikat itu nggak kelihatan, saudaraku, tetapi mereka memakai kita. Jadi kita itu bukan dibantu karena arwah rohnya nenek moyang, saudaraku, tetapi yang menguatkan kita, yang membantu kita itu Roh Kudus, seizin Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang mengerjakan kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ini merupakan satu prinsip, ya, yang harus kita ketahui. Jadi kita melakukan berbagai macam keajaiban di dalam kitab Wahyu itu bukan karena itu kekuatan roh nenek moyang kita yang hebat, pendahulu kita yang hebat, pendeta idola kita yang meninggal dunia yang hebat dahulu, bukan, saudaraku. Yang mengerjakan adalah Roh Kudus, seizin Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus yang memimpin sebagai imam besar di dalam kegerakan kitab Wahyu. Saudara, sementara itu, saudaraku, pelaksana-pelaksana yang tidak kelihatan dari pelaksana positifnya itu adalah para malaikat, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Pelaksana kitab Wahyu itu ada juga yang negatif, yang pekerjaannya itu merusak, itu iblis, satan, naga tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus betul-betul cermat akan hal ini. Jadi saat ini saya memberitahu kepada saudara bahwa kitab Wahyu itu memang yang melaksanakan ada yang kelihatan secara fisik, itu manusia, hamba Tuhan dan jemaat-jemaat. Itu ada yang positif itu, saudara. Kemudian yang negatif pun ada yang kelihatan, itu antikris, nabi palsu dan pengikut-pengikutnya. Yang tidak kelihatan juga ada pelaksananya, yaitu para malaikat, kemudian Roh Kudus, saudara, itu nggak kelihatan, dan Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus sering memperlihatkan diri kepada saudara di dalam mimpi, mungkin di dalam visi, saudaraku. Kemudian pelaksana negatif pun, saudaraku, ini yang nggak kelihatan ada, namanya satan atau naga tua. Wahyu 12 ayat 3, 4, kemudian ayat 7 sampai 9. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu bukan karena kekuatan nenek moyang, ya. Sekali lagi ini penting saudara ketahui, supaya saudara itu kalau berdoa ya kepada Tuhan Yesus, jangan kepada nenek moyang. Nanti seperti saya waktu kecil, saya sebelum mengenal Tuhan waktu kecil, waktu TK menjelang SD atau SD kelas 1 kelas 2 itu sering diajak nyekar, ya, di sana sama nenek kakek saya. Itu saya disuruh untuk meminta, le kowe njaluk supaya pinter, gitu, saudara. Ya, saya waktu itu minta, tetapi rupanya itu bukan hal yang benar, ya, saudaraku. Itu hal yang kurang tepat. Kalau kita minta ya kepada Tuhan. Tuhan itu yang sekarang menyertai kita, Roh Kudus itu yang sekarang menyertai kita, bukan roh arwahnya nenek moyang, saudara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.